Zaman itu zaman Gojek, bro. Yes, benar. Semua orang melihat sosok dari entrepreneur adalah Nadiem Makarim. Sesuai, karena gue pengen jadi pebisnis, yang which is gue masih belum tahu tentang startup, ternyata ya valuation game. Bener. Ya kan? Akhirnya gue masuk ke consulting. Kenapa gue akhirnya memutuskan untuk masuk digital? Zaman itu lagi ramenya si Raffi Ahmad yang kayak kekinian. Iya. Sate Jepangnya, opainya si Arif Muhammad, right? Iya. Terus gue mikir, wah gila ya kalau orang terkenal itu bisnisnya belum jadi aja, orang-orang udah pengen nyari, udah ngantri pengen beli. Kenapa nggak entertain ya? Karena udah coba ke Gerame. Berarti gue memang tidak menarik. Kehidupan gue tidak menarik. Gue udah bikin vlog, bro, ke Derawan dan lain-lain. Ini gue hide aja. Makanya lu nggak ketemu di YouTube gue, ya kan? Selamat datang di Opera, obrolan properti dan real estate aktual, sebuah forum diskusi yang mengangkat berbagai perspektif dalam industri properti. Saya Erik Liso, mewakili Arebi, Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Nah, sahabat Arebi dan Iwa TV, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa ya, yaitu Aldio Pramudia Gunadi atau lebih dikenal sebagai Aldio Ogut. Kita akan melihat properti dari sudut pandang generasi muda, bagaimana perubahan gaya hidup, prioritas, serta cara pandang terhadap masa depan turut mempengaruhi cara anak muda untuk melihat dunia. Telah hadir bersama kita entrepreneur muda, ini sahabat gue sendiri, Aldio Ogut. Welcome, brother. Gila, men. Gimana? Sehat-sehat? Sehat, bro. Sehat, Mantap, bro. senang banget, bro. Bro, anyway gini, bro. Ini kan sebenarnya orang juga udah banyak lah lihat lu di podcast-podcast, tapi mungkin sahabat Arebi dan Iwa TV penasaran nih, maksudnya gimana sih cerita lu tuh yang tadi kan intronya lu dari dunia korporat, sampai akhirnya lu menemukan dunia lu di content creator. Lu mungkin cerita, bro, dari background segala macem. Oke, jadi thank you udah ngundang gua nih, Rick, kesini ya. Gila. Jadi awalnya itu gue tuh emang kayaknya didoktrin sama bokap ya. Bokap itu kan dia karyawan yang menurut gue cukup sukses lah, karyawan. Iya. Cuman dia bilang jangan jadi kayak papi. Oh iya? Yes, karena papi nggak punya waktu. Waktu papi dimilikin sama perusahaan. Okay. Akhirnya gue cukup beruntung ya, walaupun bokap gue dengan segala yang ya zaman orang tua boomers lah, suka kan? bentak-bentak gitu-gitu, tapi dia menanamin mindset dari dulu tuh bagus ke gue. Akhirnya ya udah terbentuk juga, gue juga nggak bisa di dalam sistem. Nah akhirnya yaudah gue memutuskan untuk oke, gue tujuan kedepannya adalah make a business. Dan gue suka commerce, gue suka trade dari dulu. Gue suka bukan trading financial market ya, tapi memang jual beli. Gue suka beli sekian, untungin jual. Zaman itu zaman Gojek, bro. Itu gue lulus 2014-2015, zaman unicorn startup. Yes, benar. Semua orang melihat sosok dari entrepreneur adalah Nadiem Makarim. Zaman itu, dan gue track record Nadiem Makarim adalah ex McKinsey. That's why karena gue pengen jadi pebisnis, yang which is gue masih belum tahu tentang startup, ternyata ya valuation game. Bener. Ya kan? Di situ gue memang kerja untuk belajar, Rick. Oke. Karena gue udah petain diri gue harus belajar 3 hal, strategic and operation sama business process improvement. Oke. Ya kan? Dan setelah gue riset, 3 hal ini yang bisa bikin ownernya jalan-jalan, bisnisnya tetap jalan. Jadi itu yang sesuai dengan nasihat bokap lu dulu, ya. Jangan kayak papi, ya. Karena papi istilahnya uang punya, cuman nggak punya waktu. Betul. Betul. Kenapa gue akhirnya memutuskan untuk masuk digital? Ada suatu hari di mana gue zaman dulu tuh food blogger lagi berjayanya. Iya, oke. Zaman itu lagi ramenya si Raffi Ahmad yang kayak kekinian. Iya. Sate Jepangnya, opainya si Arif Muhammad, right? Iya. Terus gue mikir, wah gila ya kalau orang terkenal itu bisnisnya belum jadi aja, orang-orang udah pengen nyari, udah ngantri pengen beli. Enak nggak peduli. Yes. Viral dulu. Betul. Nah setelah itu, oke, gue harus masuk ke digital. Karena dengan masuk ke dunia digital, bisnis gue lebih mudah. Nah akhirnya gue masuk ke digital dan bangun yang namanya mudah cuma sekali. Nah cuma kan lagi, gue penasaran nih, nih. Pasti sahabat Arebi sama Iwa TV juga penasaran. Ada berbagai aliran dari content creator. Ada yang lari ke entertainment, yang lucu-lucu. Ada yang larinya ke education. Nah, lu sendiri kenapa milih ke satu? Kalau gue ngeliat ya, lu kayak agak hybrid. Jadi sebenarnya lu itu konten lu serius, ya.
tapi lu bawa dengan konten yang sangat-sangat gue bilang bukannya light ya, tapi bahasa lu tuh kena banget ke Gen Z gitu. Lu sendiri malah masih masuk milenial ya? Gue milenial. Yes. Nah, lu cerita kenapa lu akhirnya milih ke sana dan apakah langsung muda cuma sekali gitu? Waktu awalnya memang langsung muda cuma sekali. Oke. Nah, kenapa nggak entertain ya? Karena udah coba ke Gerame. Berarti gue memang tidak menarik. Kehidupan gue tidak menarik. Gue udah bikin vlog bro ke Derawan dan lain-lain. Ini gue hide aja. Makanya lu nggak ketemu di YouTube gue, ya kan? Selamanya interview kerja, ya kan? Oh ternyata ilmu gue tuh masuk sama orang-orang yang adik-adik gue lah kasarnya kayak gitu. Iya, istilahnya ada kebutuhan. Betul. Ada, kalau kan lu product market fit, ini content audience fit, ya kan? Nah, kenapa gue bisa bahasanya sederhana? Karena memang dari dulu gue pernah denger quotes, lu kalau bicara bahasa profesor, yang ngerti cuma profesor. Bener. Tapi kalau lu bicara bahasa tukang beca, mohon maaf ya, tukang becanya ngerti, profesornya juga ngerti. Penasaran nih pasti juga sahabat Arebi sama Iwa TV pasti juga penasaran gitu. Nah, apakah seorang Aldio Ogut ini juga seorang nih, gini kan ada yang tipikal, gue kalau kerja tuh gue kudu harus wajib ke kantor, ya tempat gue terpisah, atau ada yang gue rumah itu justru malah menjadi sumber kreativitas dari, apalagi dunia lu konten kreator gitu. Lu sendiri tipikal yang mana? Gue tipikal yang kerja di rumah. Kantor only meeting. Nah, gue kan juga kenal bini lo kan, kita sekali kita sekolahnya bareng nih anak-anak kita nih. Yang penentuan rumah itu, karena kalau gue sendiri itu bini gue lebih meskipun gue orang properti ya, bini gue lebih dominan untuk penentuan rumah, gitu. Kecuali lokasi, karena gue nggak mau pas gue pulang ke rumah, terus anak gue bilang, itu ada Gojek, bukan, itu bapak lu. Gue nggak mau kayak gitu kan. Nah, lu sendiri nentuin tuh lebih istri atau lu sebenarnya? Lebih lu. Gue cukup dominan sih di keluarga gue sih. Baik lokasi sampai dengan desain segala macam. Kalau intinya gini, kalau desain kita rembuk, tapi don't touch my mindscape. Don't touch. Pokoknya ini gua gitu loh. Kalau desain gua tuh taste nggak terlalu bagus ya, Rick. Kalau lu kan taste, lu tahu taste gitu loh. Gue yang penting nggak terlalu banyak maintenance, lega, nggak terlalu. Very practical. Practical, utility lah gue lihat. Jadi gue tahu bini gue misalnya suka naruh ini sembarangan, ya udah gue bikin rak di sini, gue bisa bikin. Cakep. Nah, berikutnya nih bro, gue juga mau nanya mengenai, nah lu kan juga udah berapa kali transaksi rumah kan? Nah, itu lu kalau transaksi rumah tuh lu banyak kan sama, kan kalau zaman dulu kan banyak yang orangnya, oke gue cari sendiri rumah, gue mau dealing sama pemilik rumah langsung gitu kan. Kalau ketemu papan tanpa perantara, gue lebih senang gitu. Lu sendiri tipikal yang cari yang apa ya, yang pakai broker atau gimana kalau lu? Kalau beli itu karena gue belum pernah beli rumah ya, kan bersyukur gue dikasih kan bokap. Beli itu mungkin kalau sekarang itu lebih ke broker. Karena gue jadi bisa ngomong ya ke broker, gue pengen rumah yang begini, tolong cariin bro. Nah nih bro, nih final session nih, gue mau nanya nih, misalnya nih seorang Aldio Ogut, you could turn back time, lu bisa kembali ke lu yang umur 19 baru lulus gitu. Baru lulus kuliah. Lu bakal kasih nasihat apa buat diri lu sendiri, dan apakah lu bakal pilih career path yang sama? Career path kalau di umur 19 itu berarti gua 2013 itu pertama pasti nasihatnya buy Bitcoin. Pasti buy Bitcoin. Iya. Kedua yang gua akan lakukan adalah berdagang, jangan pernah berhenti, karena gue masih kadang abis dagang cuan berhenti. Nikmatin cuannya, enjoy life. Gak dagang 3 bulan, baru dagang lagi. Jadi dagang cuman buat kalau pengen duit. Nah harusnya gue lakukan secara continuously, karena pasti jadi, dan lempar semuanya ke instrument investment. Ya kan, ya jadi pasti jadi kaya banget gitu loh harusnya. Nah terakhir nih bro, lu sendiri rekomen nggak buat anak-anak muda tuh jadi broker? Oh, rekomen banget. Pokoknya apapun yang di dunia sales, bro. It's no risk, bro. No risk, ya kan? Lu mau jual, masuk properti nggak ada risk kan? Nggak ada. Misalnya kayak, bang, kan? gue mau jadi broker, bang. Iya. Bro, gini deh, most money yang dihasilkan adalah dari sales, bro. No sales, no money, bro. Indeed. Ya, lu mau jadi accounting nih, izin accountant nih. Accountant itu nyatet hasil dari sales, hasil dari orang finance ngeluarin duit. Muaranya di mana? Sales dulu, bro. That's why orang-orang sales gajinya kecil, tapi komisinya gila. Nah, kalau mau kaya, sales bro. Ya kan gue juga jual diri di konten. Gue juga jual produknya aja. Akademi kreator. Sales bro. I'm a salesman bro. Dan juga nanti Akademi Kreator juga bisa buat teman-teman sahabat Arebi sama Iwa TV mau belajar jadi konten. Aman. Dari broker ke Erik lah. Aman. Gitu, Oke.
Bro, thank you banyak. Gokil banget nih. Thank you banyak. Oke, jadi untuk sahabat Arebi dan Iwa TV, dari diskusi hari ini kita bisa melihat bahwa cara pandang terhadap rumah itu sudah berkembang. Ya, semua dengan perubahan gaya hidup generasi muda, hunian itu tidak sekedar hanya kepemilikan, tapi juga mengenai aktualisasi diri, mengenai apa yang menjadi jati diri dari kita. Dari proses tersebut, peran pihak yang mendampingi termasuk broker itu menjadi sangat-sangat krusial untuk generasi muda bisa mengambil keputusan yang tepat dan berkelanjutan. Arebi sebagai organisasi profesi yang beranggotakan perusahaan perantara perdagangan properti yang berbadan hukum, badan usaha terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan standar broker properti di Indonesia. Ya, sekali lagi thank you banget buat Thank you banyak, Bro Erik. Bro Aldio Ogot Ya. ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share.